Coba kita lihat dulu hatinya siapa dulu nih yang berpaling. Hati mukah, hati suami mukah, hati keluarga mukah, atau hati orang lain yang gak ada sambungan apa-apa. Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama dari yang paling jauh. Kalau ada orang gak suka sama kamu, hatinya berpaling dari kamu, Bu, Dek, Nak, silahkan ucapkan bodoh amat. Lah bukan siapa-siapamu juga, ya kan? Nggak usah terlalu dipikirin sampai segitunya. Tetangga 5 rumah nggak seneng sama kita, ya biarin. Emang siapa kamu sampai harus disenengin sama semua orang? Betul nggak? Bahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad, ada aja orang yang gak suka sama beliau. Kata Allah, fa in tawallau faqul hasbiyallah, faqul hasbiyallah. Wahai Nabi Muhammad, kalau mereka berpaling darimu, faqul hasbiyallah, ucapkan cukup bagiku Allah. Gitu. Jadi kalau ada orang lain yang memang gak ada kaitan sama kita, dalam artian gak ada kaitan sama kita, Bu, dia gak ngebeliin gas kalau habis, dia gak gantiin lampu kita kalau mati, gitu kan? Kalau ada orang yang seperti itu berpaling hati dari kita, kita cukup liatin, saya ada salah apa enggak sama dia? Enggak ada, oh oke, udah. Gitu aja. Saya bikin salah apa enggak? Enggak. Oh ya udah, enggak jadi masalah buat kita. Gitu. Lain kalau kitanya memang ada orang hatinya berpaling dari kita. Kenapa? Karena rumahnya habis kita lemparin batu. Nah, kalau kayak gitu baru jadi masalah. Kita harus minta maaf. Tapi kalau kamu ngerasa kamu gak bikin salah apa-apa sama orang, kok tiba-tiba orangnya hatinya berpaling, gak suka sama kita, ya wajar. Katanya Imam Syafi'i alaihi ridwanallah, ridwan nas ghayah la tudrak, ridwan nas ghayah la tudrak. Dicintai semua orang adalah cita-cita yang mustahil tercapai. Disenengin semua orang setuju semua sama kita, semua orang suka semua sama kita, semua orang cinta semua sama kita. Itu kata Imam Syafi'i cita-cita yang mustahil dapat tercapai. Tuh, kalau orang lain yang gak ada kaitan sama kita. Jelas ya? Jangan mikirin hal-hal yang di luar kendalimu, teman-teman. Mikirin pandangan orang terhadap dirimu semuanya, kenapa si itu gak senang sama saya, si ini gak senang sama saya. Habis waktumu hanya untuk itu nantinya. Demi kebahagiaan hidupmu. Belajarlah untuk bersikap bodoh amat. Tuh, satu, oke? Kita hanya perlu untuk tidak menyakiti siapapun. Kita tidak harus menyenangkan semua orang. Kita nggak harus bikin semua orang senang sama kita. Nggak perlu. Nggak perlu itu, kita hanya diminta Allah Subhanahu wa taala untuk tidak menyakiti siapapun. Jelas? Kamu jangan nyakitin siapapun. Tapi kalau ada orang nyakitin kamu, ada orang ngomongin jelek tentang kamu, biarin aja. Kamu hanya diminta oleh Allah untuk kamu jangan ngomong buruk terhadap siapapun. Kalau ada orang ngomong buruk tentang kamu, enggak jadi masalah. Toh kamu tidak akan dihisab atas perlakuan orang lain kepadamu,
kamu hanya akan dihisap atas perlakuanmu kepada orang lain. Itu ya, ketika ada hati orang lain yang tidak ada kaitan denganmu berpaling darimu, maka tinggalkanlah. Gak usah pikirin, kamu jalan aja, yang penting sekali lagi kamu tidak berbuat salah, tidak menyakiti, tidak mengurangi hak orang lain terhadap dirimu. Itu kalau orang lain. Sekarang kalau keluarga kita gimana Ustazah? Ada orang dari keluarga kita yang gak senang sama kita, yang gak sayang sama kita, atau berpaling meninggalkan kita. Keluarganya yang siapa dulu nih? Karena keluarga itu ada keluarga yang sangat dekat, orang tua, anak. Ada keluarga yang dekat, kakak, adik, bibi, paman, yang mahram sama kita, yang kita nggak batal wudhu, ponakan, gitu ya. Nah itu sangat dekat. Kemudian ada keluarga tapi cukup jauh, sepupu, 2 pupu, 3 pupu. Ini teman-teman sekalian, keluarga yang mana dulu nih? Nah kalau statusnya tuh keluarga jauh, ya maksudnya sepupu ke belakang gitu ya. Kalau bisa sih kamu sampaikan, tanyakan kepadanya, itu namanya silaturahmi. Ya, jangan juga biar silaturahmi nggak keputus, pinjam 100. Tapi biar silaturahmi nggak keputus, kalau ada orang yang hatinya berpaling darimu, silahkan klarifikasi padanya. Silahkan tanya, itu kan? Kenapa? Apa masalahnya gitu? Kenapa gitu? Karena yang namanya silah tuh hubungan kekerabatan, ya. Termasuk silah ini juga karena kamu nikah sama orang lain. Maksudnya karena kamu nikah sama seseorang, kamu menjadi punya hubungan sama ipar, mertua, itu juga termasuk dari kalangan kerabatmu. Nah terhadap kerabat ini teman-teman sekalian, kalau ada masalah yang memang timbulnya dari kesalahpahaman, dari adanya hal-hal yang saling ketidakcocokan, itu silahkan diklarifikasi. Tapi cukup gitu aja, selebihnya nggak usah segitu usahanya untuk bikin dia senang sama kita gitu. Kita ingat bahwa bahkan di antara yang sangat membenci Nabi Muhammad adalah paman beliau sendiri, yaitu Abu Lahab. Emang biasa kayak gitu, di antara kerabat juga ya ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Sekali lagi prinsipnya adalah kamu harus baik sama siapapun dan kamu tidak bisa memastikan semua orang baik semua sama kamu. Kamu harus baik sama semua orang, tapi bukan berarti semua orang harus baik sama kamu. Nggak apa-apa. Kalau ada orang yang nggak senang, bahkan kerabat kita sendiri ada yang nggak senang, ya nggak apa-apa. Prinsipnya tetap aja. Prinsipnya tetap satu aja, kamu jangan nggak baik sama orang lain. Kalau ada orang lain nggak baik sama kita ya nggak apa-apa, wajar aja gitu. Ustazah ada yang nggak senang sama Ustazah, alhamdulillah. Kok alhamdulillah Ustazah? Berarti saya normal. Normalnya orang emang pasti aja ada orang senang, ada orang yang nggak senang. Biasa aja itu, biasa aja. Nah kalau orang yang gak senang itu adalah dari kaum kerabat kita sendiri, silahkan klarifikasi, silahkan kasih tahu gitu kan. Sebenarnya gak gitu kok kejadiannya, atau maksud saya tuh begini kok gitu. Silahkan sampaikan. Tapi sebatas dia mau dengar alhamdulillah, gak mau dengar ya sudahlah gitu. Nah, kalau yang nggak setuju, nggak sepaham sama kita, atau yang hatinya berpaling dari kita adalah orang-orang yang kita nggak bisa mengeluarkan mereka dari kakak kita,
Ini masalah nih. Ini masalah. Kalau yang berpaling dari kita itu adalah orang-orang yang memang satu keluarga sama kita. Kakak adik kita misalnya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, jangan pernah putus hubungan dengan mereka. Jangan pernah putus hubungan dengan mereka. Kaum kerabatmu ini, hati-hati. Inna silah yata'allaq bima tahtal arsy. Sesungguhnya hubungan kekerabatan kakak adekmu, saudara yang mahram sama kamu, teman-teman sekalian, wudhumu nggak batal sama dia, yang kamu satu kakak sama dia, itu hubungannya bergantung di bawah arsy. Tiap hari dia doanya gini, Allahumma sil man wasalani man qata'ani. Ya Allah, tetaplah terhubung dengan orang yang tetap terhubung dengan kerabatnya, dan putuskanlah hubunganmu ya Allah dengan seseorang yang memutuskan hubungan dengan kerabatnya. Hati-hati. Kamu kalau sampai putus hubungan sama adekmu, sama kakakmu, ada kesalahpahaman yang membuat kalian hatinya jadi berjauh-jauhan, bisa menjadi sebab terputus pula lah hubungan antaramu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati. Banyakan nih orang-orang nih putus hubungan, hati berpaling gara-gara urusan dunia. Warisan, rebutan warisan. Bicara warisan, nih ya, saya kasih tahu, dengerin yang benar. Dengerin yang benar. Harta warisan dari orang tuamu, atau dari salah satu keduanya, bapak atau ibu, yang meninggal dunia ninggalin harta warisan yang cukup banyak misalnya, itu bisa jadi harta paling berkah buat anak-anak kalau dibagi dengan penuh kasih sayang. Bukan hanya adil tapi penuh kasih sayang. Kakak sayangin adeknya, gitu kan, si adek juga sayangin kakaknya, semuanya sama-sama enak semua gitu, dibagi gitu kan, harta warisannya sesuai dengan pembagian yang sudah diaturkan Allah SWT dalam Al-Quran. Itu akan jadi harta yang paling berkah yang dikeluarkan, yang ditinggalkan oleh orang tua buat anak-anaknya. Makanya ada banyak keluarga tuh yang dapat kayak perusahaan turunan, itu yang paling berkah teman-teman. Ada banyak perusahaan-perusahaan besar itu yang merupakan tinggalan dari orang tuanya. Ada banyak usaha-usaha makmur, usaha-usaha yang berkah, tinggalan dari orang tua. Itu kalau dibaginya dengan penuh kasih sayang sama saudara gitu, bakalan jadi harta yang paling berkah. Tapi jadi harta yang paling panas sekaligus menghancurkan dan membakar ketika harta warisan dibagi secara zalim. Ketika ada seseorang yang berusaha untuk menguasai harta dari keluarga, dia mendapatkan lebih sekalipun dari yang lainnya, apalagi dia menguasai harta yang seharusnya dibagikan kepada yang lain. Lihatin aja, bukan cuman harta yang itu yang bakalan hancur, tapi akan menghancurkan harta dia yang lain-lainnya. Apalagi kalau sampai masuk ke pengadilan, bolak-balik, itu segala macem, hanya untuk biar keluarganya nggak dapat harta warisan. Lihatin, bakalan panas hartanya. Harta yang panas tuh api, bisa ngebakar harta tersebut sampai bisa membakar sisa-sisa harta yang lain-lainnya. Jangan ada di antara kita yang rebutan harta warisan, apalagi sampai membuatmu kehilangan keluarga. Dunia bisa dicari, tapi saudara nyarinya di mana?
Kehilangan harta masih bisa dicari gantinya. Kehilangan saudaramu, kamu bisa dapetinnya di mana? Itu saudara kamu, bukan mantan. Ada gitu, mantan saudara. Gak ada teman-teman. Jadi kalau hati saudaramu yang berpaling, bagaimana, apa yang harus kamu lakukan? Kamu harus menyambung hubungan kembali dengan saudaramu tersebut. Itu segala cara silakan tempuh. Jika itu bahkan dengan mengeluarkan hartamu, keluarin harta, nggak apa-apa. Sekali lagi saya sampaikan padamu, kehilangan harta masih bisa dicari gantinya. Kehilangan saudara, kamu mau carinya di mana? Saya sih nggak apa-apa kehilangan dunia saya, kehilangan harta saya nggak mau kehilangan saudara saya. Saya nggak mau kehilangan saudara saya sayang sama saudara saya. Lagian ibu-ibu sekalian, saudara kita kalau bukan kita yang nyayangin siapa? Pak RT. Kecuali kalau kamunya jadi Pak RT. Di Bu RT gitu kan. Yang nyayangin mereka saudara kita adalah kita gitu. Adalah kita. Jangan sampai kita nih kalau misalnya mau ngasih, mau sedekah apa segala macam, katanya Imamul Haddad dalam kitabnya Nasaihad Diniyah, beliau mengatakan seringkali orang sedekah nggak dapat pahalanya. Kenapa bisa begitu? Karena dia meninggalkan yang dekat buat nyari yang jauh. Saudaranya sendiri susah, sampai buat makan aja susah. Dia nyumbang ke Palestina. Benar nyumbang ke Palestina nggak salah, tapi yang salah kamu meninggalkan nyumbang kepada saudaramu. Saudaramu duluan teman-teman, kenapa? Depan mata. Saudaramu tuh kalau nggak kamu yang bantu siapa lagi? Kan begitu ya? Nah itu kalau kamu dapat kelebihan rezeki, bagi sama saudara-saudara kamu. Kalau kamu ada suatu hal yang menyenangkan, sampaikan kepada orang-orang di sekelilingmu. Orang yang kaya bukan orang yang punya harta banyak, tapi orang yang ada banyak orang menikmati kekayaan tersebut bersama dirinya. Semakin banyak orang yang ikut serta merasakan kekayaanmu, berarti kamu kaya. Gitu. Jangan pelit-pelit lah. Kalau mau hidup enak tuh jangan pelit-pelit. Orang pelit itu jauh dari surga. Orang pelit jauh dari keluarga. Orang pelit jauh dari tetangga. Orang pelit jauh dari pokoknya semua orang dah. Orang pelit tuh dah nggak ada enak-enaknya. Mudah-mudahan semuanya jangan ada yang jadi orang pelit. Amin ya rabbal alamin. Kenapa orang bisa pelit ya Ustazah? Asyaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum minhu maghfiratan wa fadla. Setan suka ngejanji-janjiin kefakiran. Jadi setan suka menakut-nakutkan orang dengan kefakiran. Jadi itu kalau pelit tuh itu emang dari setan tuh teman-teman saya sekalian. Setan ngebisikin gitu kan. Kalau kamu kasih sama dia nanti buat kamunya mana? Kalau kamu ngasih sama dia banyakan, nanti kamu gak bisa beli kerudungan baru yang warnanya biru. Gitu kan. Itu yang suka dikerjain sama setan. Nakut-nakutin kita dengan kefakiran. Allah udah sebutkan tuh dalam Al-Quran. Syaitan ya'idukumul faqra. Setan suka menakut-nakuti kita dengan kefakiran. Oh, kalau ini nanti kita susah, kalau kita kasih nanti kita susah. Padahal itu aja tuh yang diinin sama setan tuh. Ditakut-takutinya kita dengan kefakiran. Kita harus menabung untuk 10 tahun ke depan. Kita harus menabung untuk setahun 2 tahun ke depan. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Nggak mikirin juga gitu kan, kita nggak tahu apa yang akan terjadi di dalam kuburan. Mestinya mikir gitu juga dong. Karena hidup 10 tahun ke depan belum tentu, tapi di dalam kuburan udah pasti.
Satu hari nanti kamu akan masuk di dalamnya, teman-teman. Nah itu, jadi jangan pernah mau kehilangan saudara karena urusan apapun. Yang bisa diomongin yang baik-baik. Bicaralah yang enak sama saudara. Diskusi yang enak sama saudara. Kalau yang berpaling adalah hati orang tua. Nah ini jangan sampai. Jangan sampai. Hati orang tua berpaling darimu. Jangan sampai. Silahkan lakukan segala macam cara, andai dengan kehilangan apapun yang kamu punya. Saudaraku sekalian, jika kamu kehilangan senyum orang tuamu karena mereka tidak ridho padamu atas perbuatanmu, saya sarankan padamu untuk berusaha mendapatkan senyumnya kembali. Meski andai dengan mengeluarkan seluruh harta yang kamu miliki. Kenapa? Sebab Allah telah menjadikan keridhaan Allah ada pada keridhaan orang tuamu. Dan murka Allah pun Allah letakkan pada kemurkaan orang tuamu. Ustazah, tapi orang tua saya tuh bukan orang tua soleh, enggak solehah Ustazah, ibu saya enggak solehah Ustazah. Dia banyak minta sama saya Ustazah, dia banyak nuntut sama saya Ustazah. Misalnya, dia suka banding-bandingin saya sama saudara yang lain Ustazah, misalnya gitu. Bu, Kak, Dek, Nak, hidup ini sepaket. Kamu gak bisa milih dari orang tua mana kamu lahir. Kamu gak bisa. Dulunya di orang tua saya, tapi udah saya tuker tambah sama yang lain. Kita nggak bisa milih anak kita nggak bisa milih orang tua kita. Tapi kamu harus tahu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberi ujian kepada siapapun di luar batas kemampuannya. Memang dalam masalah kesabaran ini teman-teman, ada orang yang teruji kesabarannya, ada orang yang menguji kesabaran orang lain menghadapinya. Ada orang yang teruji kesabarannya, ngadepin siapa aja sabar. Itu yang beruntung. Tapi ada juga orang yang justru nguji kesabaran orang lain menghadapi dia gitu. Orang tua ada yang jadi bahan syukur. Anishkurli wali walidaika. Berterima kasihlah kepadaku, kata Allah, berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu. Ada banyak orang-orang tua yang alhamdulillah memilikinya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan enggak ada juga, bukan tidak ada orang tua yang jadi ujian bagi anak-anaknya. Orang tua yang keras, orang tua yang kasar, orang tua yang suka membanding-bandingkan, orang tua yang begini begitu. Jadi ujian bagi anak-anaknya. Jika kamu adalah orang tua, jangan sampai kamu menjadi orang tua yang jadi ujian bagi anak-anakmu menghadapi dirimu. Jangan sampai begitu. Mudah-mudahan kamu jadi orang tua yang menjadi alasan anak semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena memilikimu. Ya Allah, makasih saya punya orang tua begitu, makasih ya Allah. Jadi kalau kamu punya orang tua yang gak baik, gak soleh, gak solehah gitu, gak takwa sama Allah misalnya gitu, itu ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam kehidupanmu untuk kamu terus belajar sabar. Di sanalah nilaimu di sisi Allah. Di sanalah nilaimu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah biarkan hati orang tua berpaling darimu.
Jangan biarkan hati orang tua berpaling darimu. Dek, Kak, Bu, penting untukmu mendapatkan keridhaan orang tuamu. Jika kamu masih punya orang tua, mintalah keridhaan dari mereka. Sebab Allah menjadikan ridhonya ada pada keridhaan orang tua. Cukup kisah-kisah yang sudah kita dengar tentang bagaimana seorang anak durhaka sama orang tuanya. Gak pernah bahagia. Dzambun ujjilat uqubatuh. Dosa yang dipersegerakan azabnya. Ada 2 dosa yang dipersegerakan azabnya di dunia ini, teman-teman sekalian. Yang pertama yaitu dosanya kezaliman, terutamanya kepada orang-orang soleh. Itu dipersegerakan tuh. Orang bunuh nabi, orang musuhin para wali, orang gak seneng sama orang soleh, orang gak seneng sama ulama gitu. Itu pasti itu adabnya tuh segera. Adabnya segera, teman-teman. Mau orang yang dibenci itu orang yang masih hidup, bahkan yang sudah meninggal dunia sekalipun. Kalau dia adalah kekasih Allah SWT, hati-hati. Hati-hati. Itu dosa ujjilat uqubatuh. Azabnya, hukumannya dunia sebelum akhirat. Kata Allah dalam hadis qudsi yang disampaikan Nabi Muhammad, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Siapa yang memusuhi kekasihku, dia sedang ngajak perang denganku. Siapa yang menang diajak perang sama Allah. Abis-abisan tuh. Abis-abisan. Sengsara mulu hidupnya. Kalau kamu sampai memusuhi seseorang yang dicinta di sisi Allah SWT dari para pejuang-pejuang dalam Islam, baik itu nabi, seorang waliullah misalnya, atau seorang ulama. Yang kedua dosa yang dipersegerakan azabnya adalah uququl walidain, yaitu durhaka sama orang tua. Demikian pula dengan kalau ada orang bakti sama orang tuanya, itu pasti dibahagiakan Allah. Bahkan jika dia orang yang tidak beriman sekalipun. Saya ulangi, anak yang bakti sama orang tua, yarhamukillah. Masih ada gak nih? Biar sekalian jawabnya. Sehingga sekalian, anak yang durhaka sama orang tua, itu pasti Allah SWT akan susahin hidupnya. Dunia, sebelum kalau dia gak taubat disusahin sama Allah di akhirat. Dan orang yang bakti sama Allah SWT, bakti kepada orang tuanya, Allah akan berikan balasannya dunia sebelum kelak di akhirat. Nah, kalau untuk urusan dunia, Allah akan kasih balasan kepada anak yang bakti sama orang tua jika bahkan dia bukan orang muslim sekalipun. Lihatin deh teman-teman. Ada orang-orang yang hidup di dunianya mapan, enak, bahagia gitu. Lihatin sama orang tuanya kayak gimana. Pasti tuh. Hormat, santun. Jika bahkan dia bukan orang muslim sekalipun. Nah, kalau urusan akhirat dia gak dapat balasan. Karena syaratnya surga itu syarat utamanya harus Islam, kan begitu? Harus beriman pada Allah SWT gitu. Nah, tapi kalau urusan dunia tuh, kalau ada anak bakti sama orang tua, mau nggak percaya sama Allah sekalipun, Allah akan kasih kemapanan dalam kehidupan, kemudahan dalam berkehidupan, pasangan yang baik, yang gitu-gitu tuh, sama Allah dikasih. Kenapa gitu? Dia bakti sama orang tuanya. Sama orang muslim aja, sama Allah dikasih balasannya, apalagi sama kita. Makanya kalau kamu ngerasa, oh hidup saya susah banget, ya coba cari tahu hubungan kamu sama orang tua kayak gimana. Sedikit sekalian saya muliakan penulis kitab Simtud Duror, Habibana Ali Habsyi. Beliau bilang, saya sewaktu ibu saya masih hidup,
saya tidak menganggap diri saya punya uang. Uang saya semuanya adalah buat umi saya. Apapun yang dipengen mau umi saya, udah saya kasih. Saya nggak ngerasa saya punya uang. Selagi ibu saya masih hidup, semuanya adalah milik ibu saya. Dia bilang jika andai saya nggak punya uang, terus ibu saya bawa saya ke pasar, kemudian bilang siapa nih yang mau beli budak saya bakal ngakuin saya sebagai budak ibu saya. Saya mau dijual sekalipun nggak apa-apa mau ibu saya, dia bilang. Dari fahamnya beliau tentang hak terhadap orang tua. Ada orang soleh nih sama temennya. Dia kemudian ngadep, maksudnya berhadapan sama orang tuanya, sama bapaknya. Saat dia berhadapan bapaknya tuh dia dihinggapin lalat di hidungnya dia. Dibiarin aja sama dia. Dia malah tambah nggak gerak gitu kepalanya. Jadi lalatnya tuh di hidung terus. Temennya kan ngelihatnya risih. Iya sih, kita kalau ada lihat orang kayak gitu kan kita rasanya kayak pengen nepak gitu biar lalatnya nggak di hidung. Sampai udah selesai, abisnya itu udah bapaknya udah jalan gitu, dia bilang, kamu tuh tadi ada lalat di hidung kamu, ada hidung di lalat kamu. Kamu gak usir dari hidung kamu gitu, saya lihatnya risih banget. Dia bilang, soalnya kan di depan bapak saya. Emang kenapa gitu? Saya takut kalau diusir dari hidung saya, dia lari ke hidung bapak saya. Mendingan ngerubungin hidung saya dah, biarin daripada datang ke tempat orang tua saya. Masya Allah, dari baktinya. Seseorang di antara orang saleh berkata, saya seumur hidup gak pernah makan barengan sama orang tua dalam satu nampan. Kenapa gitu? Saya takut ada lauk yang udah dikepengenin sama ibu saya atau sama bapak saya, keburu diambil saya duluan karena saya nggak tahu. Akhirnya saya takut dianggap sebagai anak yang durhaka sama orang tua, jadi saya menghindari makan satu nampan bersama orang tua saya. Masya Allah, Masya Allah. Nah kita malahan suka kebalik. Kalau punya makanan enak rebutan sama orang tua. Orang tua baru kasar dikit aja pengen kita laporin ke Polda. Siapa tuh orang itu? Nah, zaman sekarang nih, ya Allah, nggak tahu hak orang tua terhadap dirinya. Jangan biarkan hati orang tuamu berpaling. Kenapa? Sebab hati orang tuamu berpaling, pertanda Allah berpaling pula dari dirimu. Allah letakkan keridhoannya ada pada keridhoan orang tua. Walaupun orang tuanya nggak soleh ustazah, betul. Sebisa yang kamu bisa deh, teman-teman sekalian. Tapi dia kasar ustazah, tapi dia keras ustazah, tapi dia suka main tangan ustazah. Nah kamu hindarin aja. Kamu hindarin sebabnya dan kamu hindarin kezolimannya. Jangan sampai terkena kepada dirimu. Nah, kamu harus jaga-jaga. Misalnya gitu, bapak saya marah kalau apa. Nah itu kamu harus hindarin. Kamu harus cari tahu gitu. Apa yang dia bisa bikin dia marah, itu harus terus-terusan berusaha kamu hindarin. Selebihnya kamu minta terus, doa terus sama Allah. Ya Allah, lembutkanlah hati orang tuaku. Ya Allah, bahagiakanlah hati orang tuaku. Sibukkanlah orang tuaku ibadah kepadamu ya Allah. Ini jadi salah satu doa saya bertahun-tahun belakangan ini teman-teman. Saya minta kepada Allah untuk orang tua saya. Dari masih ada ibu saya sampai sekarang tinggal abah saya doa tahun-tahun terakhir ini. Kenapa saya doa gitu? Karena saya ngerasa saya zolim tidak bisa menemani orang tua saya dalam hari-hari mereka. Nggak bisa terus-terusan, ada orang tua saya di Indramayu, saya di Jakarta dengan kesibukan yang ya seperti yang teman-teman tahu. Saya nggak bisa menemani mereka, saya nggak bisa menyenangkan hati mereka terus-terusan gitu kan. Jadinya saya doa minta sama Allah, ya Allah bahagiakanlah hati orang tua saya ya Allah.
Dimanapun saja mereka berada, ya Allah maafkan saya yang tidak bisa menemani mereka. Ya Allah, sibukkan orang tua saya denganmu ya Allah. Sibuk beribadah kepadamu sehingga mereka tidak kesepian karena tidak bersama dengan anak-anaknya. Minta sama Allah, teman-teman. Doain orang tuanya, doain. Yang masih pada punya lengkap orang tua, dua-duanya, saya sarankan padamu untuk terus berusaha berbakti kepada keduanya. Udah kehilangan, rindunya itu yang gak tertahan. Rindu ingin sekedar bersalaman. Berat ya rindu tuh ya. Berat. Jadi gitu. Gak apa-apa yang sabar. Sama orang tua yang sabar. Jangan biarkan hati orang tuamu berpaling darimu. Jangan. Orang tua. Anak gitu juga. Jangan biarkan anak berpaling hati darimu. Kesian. Kenapa gitu? Karena Allah jadikan keridhoanmu sebagai keridhaan Allah kepada mereka. Jadi kamu harus jadi orang tua seperti yang katanya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pernah doakan rahmat. Ya Allah, rahmatilah para orang tua. Rahimallahu imra'an a'ana ala ibnihi libirrih. Kata Nabi Muhammad, ya Allah rahmatilah para orang tua yang memudahkan anak untuk berbakti kepada dirinya. Jadi orang tua yang ngegampangin anak bakti sama dirinya, didoain dapat rahmat sama Allah Subhanahu wa taala. Orang tua yang enggak gampang nuntut, orang tua yang enggak gampang marahin anak, orang tua yang enggak keras sama anak, orang tua yang gampangin anak buat bakti sama dia gitu. Maka karenanya kamu jangan sampai jadi orang tua yang nuntut banyak-banyak hal sama anak-anakmu. Kamu mama anggap belum bakti selagi kamu belum beliin mama rumah di Pondok Indah. Itu orang tua, emak apa mafia? Jangan. Jadilah orang tua yang memudahkan anak berbakti padanya. Saya ingat satu cerita dari guru saya. Alhamdulillah teman-teman, saya biar gini-gini nih punya guru-guru yang luar biasa hebat-hebatnya. Ini guru saya, salah satu guru saya, Hubabah Maryam namanya, bintil Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Beliau saya ceritakan di buku Bidadari Bumi 2. Satu apa dua ya? 2. Bidadari Bumi 2. Hubabah Maryam bintil Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Beliau ini saudaraku sekalian seorang perempuan sangat solehah, sangat dermawan, dan abahnya beliau adalah seorang ulama paling terkemuka pada zamannya. Dari tangan beliau lahir ulama-ulama dunia, salah satunya Habib Umar bin Hafiz. Selain daripada itu Habib Zain bin Smith Madinah, penulis kitab Tagrirat As-Sadidah, itu murid beliau. Kitabnya banyak dikaji di pondok-pondok pesantren di Indonesia sini, karya dari guru saya, Habib Zain bin Ibrahim bin Smith Madinah. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia beliau. Sudah di atas 80-an tahun sekarang. Insya Allah. Seorang yang saya yakini sebagai salah satu dari kekasih Allah Subhanahu wa taala, saudaraku sekalian. Hidupnya makmur dengan ibadah sampai anaknya cerita, beliau kamarnya di atas.
Kalau nemuin tamu kan di bawah tuh, itu setiap tangga beliau turun punya zikiran tersendiri. Punya zikiran tersendiri bahkan di tiap tangganya. Kita dalam hidup belum tentu punya zikiran. Beliau di tangga aja punya zikiran tersendiri, memang beda kelas. Para hamba-hamba tercinta di sisi Allah nih. Ini ayahandanya Hubabah Maryam yang adalah istri dari Habib Zain bin Smith. Habib Zain bin Smith murid beliau, sekarang jadi ulama terkemuka saudara sekalian di kelas ifta itu ya, ilmunya, keilmuannya di kelas dapat memberi fatwa gitu, bisa menjadi mufti. Saudara sekalian, beliau ini Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, ayahanda dari guru saya dan juga guru dari guru saya. Beliau satu waktu anaknya nih cerita sama saya, Hubabah Maryam, dia bilang, kuntu fi dzakal yaum Halimah, dia bilang saya satu hari Halimah, saya liatin abah saya waktu itu masih anak-anak muda, masih kayak umur 10 tahun, 11 tahun, masih anak-anak, dia bilang. Saya liatin abah saya itu lagi flu, terus zaman itu ya pakai sapu tangan. Dia bilang sapu tangannya tuh udah mulai kotor. Jadi saya deketin abah saya terus saya bilang, khalini ghasil ya Bapak. Dia bilang, bolehin saya cuci dulu abah, nanti abis itu saya kalau udah kering saya balikin lagi. Ditarik sama abah saya terus sapu tangan, dia bilang nggak usah. Saya bilang, nggak apa-apa Pak, itu udah mulai kotor, saya cuci aja. Nggak usah. Nanti saya ambilin sapu tangan yang lain Abah. Saya ambilin yang lain, biar Abah pakai yang bersih, yang ininya saya cuci dulu. Nggak usah nak, nggak usah. Nanti biar Abah cuci sendiri aja. Sampai saya sedih banget gitu. Saya sebagai anak kepengen cuciin sapu tangan Abah saya malah nggak mau gitu. Akhirnya saya pamitan, maksudnya saya jalan keluar, ada temennya waktu itu yang deket sama abah saya, dia nanya gitu, kenapa kamu nggak biarin aja dia nyuciin sapu tangan kamu gitu. Kesian tuh sampai sedih gitu kan. Terus abah saya bilang, dan saya masih dengar gitu kan sambilan jalan, dibilang jangan, saya takut dia nanti ngelihat ingus saya, ngerasa jijik, dia dicatat di sisi Allah sebagai anak yang durhaka sama saya. Saya nggak mau dia nyuciin sapu tangan saya, dia lihat ingus saya atau apa, dia ngerasa jijik, kemudian dia dicatat di sisi Allah sebagai anak yang durhaka sama saya. Cuman urusan gara-gara ingus yang bisa saya bersihin sendiri, saya nggak mau gara-gara itu anak saya kecatat sebagai anak yang durhaka. Karena merasa jijik sama orang tuanya. Masya Allah, ini orang tua yang kayak gini nih, yang didoain sama Nabi Muhammad, semoga Allah selalu memberikan rahmat buat para orang tua yang memudahkan anak berbakti kepadanya. Kalau kiranya anak keberatan, jangan suruh. Kalau kiranya anak pengen banget misalnya, selagi sesuatu itu tidak melanggar syariat agama Allah, kenapa kamu gak kasih? Gitu kan? Ada hal-hal yang memang harus kamu bela mati-matian, betul. Kayak urusan ibadahnya dia kepada Allah, urusan sholat dia, kamu harus berusaha untuk memastikan anakmu tidak meninggalkan sholat. Itu betul teman-teman saudaraku sekalian. Akan tetapi kayak urusan ada nilainya dia yang jelek di rapotnya, ya nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa banget teman-teman, deh jangan belagu. Kenapa kok bisa nilai kamu rapot kamu ada merahnya nih, ada satu ada merahnya nih. Kamu memang dasar kamu gak belajar sih, kamu tuh bakal dimarahin habis-habisan. Dia lupa dulu rapotnya merah semua. Ya ampun Bu, jangan sok-sokan deh.
Ya kan saya nggak mau ustazah anak-anak jadi kayak saya. Ya tapi kan kesian anakmu gitu kan. Udahlah, biasa-biasa aja gitu terhadap hal-hal yang urusan-urusan dunia yang gak jadi sebab kebahagiaan mereka di akhirat juga kurang lebih aja. Kurang lebih aja, ada kurang-kurangnya kamu terima, ada lebih-lebihnya juga kamu terima gitu kan. Gak harus pas seperti yang kamu mau. Jangan biarkan anak-anakmu menderita hanya karena ambisimu sendiri terhadap urusan anak-anak kamu. Anak saya harus sukses, anak saya harus berhasil, anak saya harus jadi juara, anak saya harus... Kamu gak pernah nanya anak-anak kamu kepengen apa? Itu kan kepengenan kamu, bukan kepengenan anak-anak kamu. Dan lagi pula, memangnya kalau anakmu jadi yang B aja, kamu berhenti sayang sama dia? Kan enggak. Jangan sampai tuh kamu bilang sama anak kamu, kalau nanti rapot kamu jelek besok, mama gak kenal lagi sama kamu. Besokannya habis dia ngambil rapot ternyata jelek beneran. Masuk dalam rumah ditanya sama mamahnya gitu kan, gimana rapot kamu nak? Kamu siapa ya? Beneran jadi gak kenal sama ibunya. Ya Allah, ya Allah. Ayolah kita jadi anak yang benar sama orang tua kita jadi ibu yang benar sama anak-anak kita. Jangan biarkan hati orang tuamu ataupun hati anak-anakmu berpaling darimu. Insya terus doain, terus sambungin. Dan Bu, jangan pernah doa buruk ataupun ngomong buruk sama anak-anak kamu. Ini sangat-sangat saya tekankan. Jangan pernah doain buruk. Jangan pernah doain buruk. Bahkan jika kamu lagi kesel sekalipun sama anak kamu, lagi marah sekalipun sama anak kamu, jangan pernah keluar doa buruk mendoakan mereka. Doakan anakmu, jangan. Kenapa gitu? Nanti kalau sesuatu yang buruk tersebut terjadi, yang nyesel juga kamu. Betul gak? Kamu lagi marah kayak apapun, nih saya kasih tahu nih, lagi marah kayak apapun, kamu kalau doa gini, ya Allah, saya memang marah sama dia ya Allah, tapi saya ridho sama dia. Ingetin doa saya, ingetin. Para ibu yang punya anak nih, dengerin saya. Kalau kamu lagi marah sama anak kamu, semarah apapun doanya gini aja, ya Allah saya memang marah sama dia ya Allah, saya memang kesel sama dia ya Allah, tapi saya ridho kepadanya, maka ridhoilah dia ya Allah. Bukankah engkau mengatakan ridhomu terletak pada keridhoan orang tua? Ya Allah, aku ridho kepadanya, maka ridhoilah dia ya Allah. Ampuni dosa-dosanya, bimbing dia menjadi anak yang berbakti kepadamu ya Allah. Taat padamu, taat kepada Rasulmu. Dah gitu aja doanya. Kenapa gitu? Sebab selagi kamu masih ridho sama anak kamu, Allah akan ridho. Kalau Allah ridho, semakin Allah ridho, dia akan semakin soleh. Semakin Allah ridho, dia akan semakin solehah. Semakin Allah ridho, dia akan semakin jauh dari dosa-dosa. Semakin dekat dengan jalan ketaatan, semakin akan bertemu dengan orang-orang soleh dalam hidupnya Bu. Tapi kalau ibu sampai keluar doa, ya Allah saya marah sama anak saya, Allah saya gak ridho sama anak saya. Bu, kamu gak ridho, Allah gak ridho sama dia. Kalau seorang anak tidak diridhoi Allah, Allah hanya akan biarkan dia semakin tersesat dalam dosa-dosa, semakin tenggelam dalam keburukan-keburukan. Nantinya bakalan kumpulnya sama orang jelek-jelek, kumpulnya sama orang-orang yang akhlaknya gak baik, kumpulnya sama orang yang gak bener. Kenapa? Karena kamu gak ridho sama dia. Kamu gak ridho sama dia, Allah gak ridho kepadanya. Jelas? Jangan biarkan hati anak-anakmu berpaling darimu. Tetaplah ridho kepada mereka. Yang dekat sama anak, jadilah sahabat bagi anak. Pelajari bahasa cintanya anak.
Oh yang ini bahasanya bahasa kata-kata. Oh yang ini merasa disayang kalau dipelukin, dipegangin, gitu kan, dicium. Nah, kerjain. Oh yang ini nih ngerasa disayang kalau saya beliin hadiah atau saya kasih hadiah walaupun barang-barang yang remeh misalnya gitu. Nah kasih hadiah, kamu pelajarin. Oh yang ini ngerasa disayang kalau dilayanin, dibikinin kue, dibikinin makanan, kerjain. Enggak apa-apa, enggak ada yang pergi kok, enggak ada yang pergi. Kamu ngasih makan sama anak kamu tuh semuanya kecatat pahala, Bu. Kamu bikinin nasi goreng buat anak-anakmu, kamu pikir enggak ada pahalanya? Pahala, semuanya pahala. Semuanya pahala. Kamu memberikan kasih sayang, bahkan sekedar senyuman kamu senyumkan kepada wajah anak-anakmu atau ucapan, mama sayang sama kamu nak, mama sayang sama kamu. Mah rapotnya gak bagus, oh gak apa-apa tuh cuman urusan rapot aja nak. Coba lihat, hah? Malah kaget ya, gak maksudnya itu loh. Apa-apa nak, itu cuma sekedar urusan angka, gitu kan? Nggak jadi soal, nggak akan terjadi kiamat hanya karena rapotmu merah. Cuman nggak keterima di sekolah yang kamu inginkan aja. Mama akan selalu menyayangimu nak, seperti apapun keadaanmu. Sampein, biar anak tuh tahu gitu. Biar anak paham tujuan dalam hidup tuh kayak gimana gitu. Saya ingat lagi zaman saya kecil, ketika saya ngelihat ada pesta di kampung kami, pesta besar, ada bupati ngawinin anaknya pakai diarak, lewat depan rumah, kebetulan rumah kami depan jalan, rame banget pakai drum band segala macam tuh. Saya ikut nonton barengan sama umi saya. Pas udah selesai, udah bubar gitu, saya ingat saya ada di dapur sama umi saya bilang, Mi doain ya Mi, biar saya kaya, nanti kalau saya kaya saya bisa bikinin pesta yang besar buat Umi. Kata Umi saya bilang, Umi mah males kondangan. Umi saya wanita sederhana, gak seneng rame-rame gitu. Terus saya bilang, yaudah kalau gitu doain biar kaya, biar bisa beliin Umi rumah yang gede. Rumah yang gede susah bersihinnya. Selalu punya alasan untuk urusan-urusan dunia nih Umi saya. Saya bilang kalau gitu Mi doain saya biar kaya, pokoknya judulnya anaknya pengen kaya nih judulnya. Saya bilang doain saya biar kaya, biar bisa bawa Umi pergi jalan-jalan ke luar negeri. Umi saya bilang, Umi mah males jalan-jalan. Lagian luar negeri yang Umi pengenin cuman Mekah Madinah, dan Abah udah bawa Umi pergi Mekah Madinah. Udah haji Umi saya. Terus saya tanya, kalau gitu Umi pengennya apa dari anak-anak Umi? Umi saya bilang, Umi pengen nanti kalau Umi meninggal dunia, anak-anak Umi gak keberatan bacain Umi Yasin tiap pagi. Dah itu aja. Itu Umi sampaikan pada saya 30-an tahun silam teman-teman. Untuk kemudian Umi saya meninggal 30 tahun sesudahnya. Si panjang waktunya, tapi itu membuat saya mengerti harus apa yang saya lakukan untuk bisa membahagiakan orang tua saya. Dari saya kecil, saya tahu saya harus berbuat apa untuk bisa jadi anak berbakti buat orang tua saya. Saya harus belajar ilmu agama, hingga mudah-mudahan bukan cuma saya yang berkenan mengirimkan doa untuk Umi saya, mengirimkan bacaan Al-Quran buat Umi saya, tapi juga yang lain-lain. Sehingga nih kalau sekarang kan saya mimpin Yasin, saya niatkan buat Umi saya juga. Yasinnya dibaca tuh sama ratusan orang, ribuan orang, Umi saya dapat pahalanya. Bahkan sampai sekarang nih, setiap kali saya ngajar Umi saya ikutan dapat pahalanya. Coba tuh liatin, kebayang gak Umi saya tiap hari paketannya paling banyak nih kayaknya. Paket. Gitu kan, anaknya ngajar. Dan yang ngajar bukan cuma saya, keluarga kami. Abang saya juga punya pondok pesantren yang tidak berbayar.
tidak berbayar. Dan dikasih makan di pondok kami itu ya. Terus adik saya juga mengajar. Insya Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan jadi tambahan amal kebaikan buat umi saya di dalam alam kuburnya. Masya Allah. Jadi teman-teman saudaraku sekalian, tuh hubungan antara kita sama orang tua jangan sampai putus. Jangan biarkan hati orang tuamu berpaling darimu, dan jangan biarkan hati anak-anakmu berpaling darimu. Gitu. Nah sekarang nih paling penting nih, waktunya udah paling sedikit, nggak apa-apa. Ketika hati suami berpaling darimu. Haduh. Nih ya, saya lihat dari berbagai angle ya, dari berbagai persepsi, dari berbagai posisi. Dengerin saya. Teman-teman saya sekalian, orang tuh kalau suami hatinya berpaling, kebanyakan gimana? Coba nih kita liatin. Ada yang kayak gini nih, ada yang kayak begini. Sembarangan. Perempuan itu pikir dia siapa? Sampai bisa mengambil hati suami saya. Saya labrak dia. Ada yang begitu? Mana orangnya? Ada yang gini nih, kayak apa sih cewek itu? Dicari tahu nih kan. Kalau ternyata cakep, kayaknya operasi plastik boleh nih. Mulai tuh tanya-tanya, apa sih Ustazah hukumnya najemin hidung? Hidungnya tajam. Ustazah, apa hukumnya sulam alis, apa hukumnya tarik benang, apa hukum, harus segala macam tuh udah mulain tuh. Nah, ini kayaknya lagi ngerasa insecure karena suaminya ternyata berpaling hati kepada yang hidungnya lebih tajam. Suka ada yang begitu tuh, kalau dilihat perempuannya itu lebih cantik, dia jadi minder gitu kan, pantas aja sih dia emang cakep gitu. Akhirnya itu jadi sedih-sedih sendiri, mengutuki keberadaannya, ntar dia ngaca sambil nangis. Ya ampun, ini hidung apa kutil? Sedih bener. Pas dia lihat ceweknya ternyata nggak lebih cantik dari dia, malah kayak kurang-kurang gitu loh. Dia langsung mikirnya kayak gini, jangan-jangan dipelet nih. Ibu-ibu udah langsung tahu aja pengalaman, Bu. Masya Allah, Masya Allah. Ya. Ada yang kayak begitu tuh, ada tuh. Ada kayak gitu. Terus ada juga yang ketika dia pikir, nih suami saya dipelet nih. Oke, kalau begitu. Kira-kira dia kayak dukun yang mana ya? Cinta ditolak. Dukun bertimbang. Ada yang kayak gitu, ada. Jadi yang pertama tadi itu yang main labrak tuh. Ada yang kedua mikirin solusi untuk jangka yang lebih panjang gitu kan. Dengan cara-cara seperti itu.
Ada nih yang ketiga. Ketiga itu tadi tuh ya, cinta ditolak, dukun bertindak. Yang kedua operasi plastik tuh. Solusi yang terbaik adalah dengan skincare. Ya. Gimana ceritanya sih? Itu skincare kan bukan muka, bukan buat hati. Yang lagi berpaling itu kan hati. Ada lagi yang kayak begini nih. Dia nangis-nangis bilang sama suaminya, pilihlah antara aku atau dia. Rumah tangga ini terlalu sempit untuk didiami bertiga. Maka silahkan keluarkan, pilih antara aku atau dia. Ada yang begitu? Mana orangnya? Kayak banyak nih di sini yang begitu. Ya Allah, ya Allah. Oh ada lagi yang kayak gini. Ada lagi nih. Ini kan saya kan kerjaannya seneng baca-baca, lihat-lihat kan gitu. Atau dicurhatin orang, saya ngerti jadinya. Cara berpikir banyak orang-orang yang ada di luaran ya. Biar saya kasih tahu cara berpikir yang benar. Jadi kamu udah paham tuh yang salah-salahnya yang kayak gimana. Jadi sekalian ada lagi yang kayak begini nih. Dia pikir dia doang yang bisa. Saya juga bisa. Banyak yang kayak begitu. Banyak kayak begitu. Terus dia mendadak jadi perempuan-perempuan murahan. Dandan habis-habisan. Ada yang kayak gini nih, maaf. Asalnya udah pakai jilbab, jilbabnya dilepas. Maaf, ada yang kayak begitu. Langsung lipstiknya merah. Di atas matanya banyak warna. Alisnya mendadak jadi bulan sabit. Bulu matanya mendadak jadi lentik. Anti badai. Ada. Mendadak dia cari-cari cat yang udah lama. Reuni SMA. Ada yang begitu? Ini ya kalau yang kayak beginian nih modelnya. Lah, suami saya nyebur nih di got. Dia pikir dia doang yang bisa, saya juga. Tuh kayak gitu tuh persis. Kayak gitu. Ada orang yang terjerumus, dia ikut-ikutan menjerumuskan diri. Nah itu kan dosa. Kamu pikir gak ditulis apa dosanya gitu? Dia berselingkuh, oh tapi karena suaminya juga selingkuh dimaklumi. Gak gitu. Gak gitu. Gak gitu. Malaikat tuh nyatet gak gitu. Enggak, terus kamu karena hati tersakiti. Terus jadi enggak dosa gitu kalau ditulis. Enggak ada ceritanya. Ada lagi kelompok terakhir nih ya. Masih ada nih? Ada. Dia tahu hati suaminya berpaling, dia mogok makan. Dia berhenti mandi. Dia enggak lagi pernah dandan. Dia ngerasa hidup begitu sia-sia. Dia ngerasa kebahagiaannya telah habis. Dia ngerasa hatinya sudah hancur berkeping-keping. Dia ngerasa mendung di langit hatinya tak akan pernah usai.
Udah jadi kayak orang yang ini gitu, sampai lama-lama diajakin ngobrol nggak nyambung. Udah jadi kurus banget gitu kan. Dulunya mau diet setengah mati susahnya. Tiba-tiba aja gitu tiap nimbang, tiap berkurang sampai minus. Ya Allah Bu, kamu dari yang termasuk mana nih? Udah ada yang disebut belum? Termasuk yang di mana nih? Hah? Sehingga sekalian yang saya muliakan, mestinya kayak gimana Ustazah? Nih saya kasih tahu mestinya ya. Sehingga sekalian, ketika hati suamimu berpaling, biasanya sebabnya adalah satu dari dua hal. Yang pertama, karena kamu tidak pandai mensyukuri nikmat. Nikmat punya suami kamu sia-siakan. Kamu enggak ngurusin dia, kamu enggak peduli sama dia, kamu enggak peduli sama hatinya, kamu enggak peduli sama keinginannya. Dia kayak ada tapi enggak ada gitu. Atau bahkan malah kamu jadikan dia sebagai sapi perah bagi kehidupan rumah tanggamu. Dia kayak yang, yaudah kamu sebagai suami kamu memang harus kerja. Tuh, tagihan listrik, tuh bayar sekolah, tuh belanja bulanan, bawang naik, ini naik segala. Kamu kalau ngobrol sama suami, kamu jadikan suami kamu tuh kayak kalkulator aja gitu. Urusannya angka aja, nggak ada huruf. Kalau ngomong sama suami bicaranya angka, mulu ada yang begitu? Ayo ngaku. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, kamu lupa bahwa suamimu itu selain dari punya badan, dia juga punya hati. Dia tidak pernah merasa dihargai sehingga Allah Subhanahu wa taala yang ketika ngelihat kamu memperlakukan suamimu dengan cara seperti itu, yang Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, la in syakartum wa la in kafartum. Kalau kamu syukuri, kalau kamu hargai, aku akan berikan tambahan lagi dari kenikmatan berumah tangga. Wala in kafartum. Kalau kamu ingkari, kalau kamu tidak hargai, kalau kamu sia-siakan, ini termasuk dari bagian kamu menyia-nyiakan nikmat. Kamu kufur nikmat terhadap kamu udah dikasih suami kayak begitu, kamu gak syukuri. Ini termasuknya bagian dari kufur terhadap nikmat. Wala in kafartum inna adzabi, sesungguhnya azabku sangat pedih, dan salah satu dari jenis azab itu adalah dicabutnya kenikmatan tersebut. Hati suami enggak lagi condong padamu. Hati suami berpaling darimu. Enggak ada lagi rasa cinta kepadamu, enggak ada lagi rasa sayang padamu. Dulu ngeliatin kamu tidur tuh dia kesian, sekarang dia ngeliatin kamu tidur sebel. Ngorok aja. Saudaraku sekalian, sehingga ketika kemudian dia di luaran sana bertemu dengan seorang perempuan, Allah lihat nih istrinya nggak pinter jagain suaminya. Allah jadikan hati suamimu berpaling darimu. Teman-teman saudaraku sekalian, kamu jangan berpikir bahwa itu adalah suami kamu gitu, tanpa ada campur tangan Allah, nggak bisa. Wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha
roma. Tidaklah kamu melempar ketika kamu melempar, melainkan Allah yang melempar. Itu Allah sampaikan dalam Al-Quran. Wallahu yakhluqu ma yaf'alun. Innallaha fa'alun lima yurid. Sungguhnya Allah maha mengerjakan apapun yang dia inginkan. Masya Allahu kan, wa ma lam yasha' lam yakun. Apapun yang Allah inginkan akan terjadi, apapun yang tidak Allah inginkan tidak akan terjadi. Termasuk hati suamimu berpaling darimu adalah sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu. Kenapa Allah menghendakinya Ustazah? Allah kan Maha Rahman, Allah kan Maha Rahim. Ya Allah, lihat bagaimana kamu menyia-nyiakan suamimu. Itu sebab yang pertama. Coba diingat-ingat. Iya apa iya? Yang kedua sebabnya, kamu terlampau cinta padanya hingga Allah cemburu padamu. Dulu aja tahajud, baca Quran, istighfar, puasa sebelum nikah. Pas lagi zaman perawan malah mungkin mondok pesantren jadinya solehah gitu kan. Habis itu nikah. Begitu nikah jarang tahajud, sekalinya tahajud doanya, ya Allah banyakin rezeki suamiku biar bisa ngasih padaku. Ya Allah, suamiku ya Allah jadikan ia selalu sayang padaku. Jangan jadikan hatinya berpaling dariku. Dulu sebelum nikah kamu nyari ridho Allah, sesudah nikah yang kamu cari hanya ridho suamimu. Gimana Allah bagimu? Kamu terus jadi mikirnya kayak rezeki itu semua yang dikasih oleh suamimu gitu. Kamu begitu takut kehilangan dia, tapi hatimu gak pernah takut kehilangan Allah. Kayak suamimu menjadi segalanya bagimu. Kayak dalam hidupmu kamu gak lagi perlu sama Allah, kamu hanya perlu suamimu. Kamu jadinya setengah mendewakan suamimu atau malah menuhankan suamimu gitu. Allah tak lagi kamu tuhankan dalam hidupmu. Tiap hari nih baca Al-Quran yang dibaca surat Ar-Rahman terus. Gara-gara pernah dengar keterangan dari seorang ustadz, kalau ada istri baca Ar-Rahman hati suaminya tak akan berpaling darinya. Dia akan selalu disayang sama suaminya. Wah, pokoknya lagi sibuk kayak gimana pun, Ar-Rahman belum. Segitunya nyari cinta manusia. Apapun yang dipengenin sama suaminya dia bergegas menjalankannya. Bahkan ketika suaminya menyuruh dia sesuatu hal yang bertentangan dengan syariat sekalipun, sami'na wa ata'na kepada suaminya. Saya dengar, saya taatin. Pokoknya taat 100% kepada suami, bahkan yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala sekalipun. Suaminya bilang, kamu kayaknya kalau pakai kerudungan kayak kelihatan 10 tahun lebih tua deh. Jadi ya kamu kalau pengajian sih gak apa-apa sih pakai kerudungan, tapi kalau jalan sama saya kayaknya gak usah deh. Oke. Allah cemburu kepadamu. Di mana hati hambaku yang satu ini? Dulu dia begitu menginginkanku, mengejar-ngejar cintaku, mengejar-ngejar keridhoanku. Sekarang ketika mendapatkan cinta suaminya, dia pun meninggalkanku. Dia gak tahu bahwa hati manusia begitu mudah berpaling darinya. Allah kemudian buat hati suamimu berpaling darimu karena kecemburuan Allah padamu. Ada yang begitu? Ada pasti. Ada. Banyak. Maka ketika hati suamimu berpaling darimu, cobalah pikirkan satu dari dua hal tersebut mana yang selama ini
jadi penyebab Allah menjadikan hati suamimu berpaling darimu. Kalau ternyata penyebab yang pertama sih, saya emang nggak ngurusin dia gitu, soalnya dia nggak mau kurus. Kalau itu sebabnya teman-teman saya sekalian, maka mulailah dengan menaikkan mutumu sebagai seorang istri. Naikin kelasmu sebagai seorang istri. Enggak harus kamu langsung mendadak jadi master chef gitu kan. Enggak harus mendadak kamu jadi rajin ini itu segala macem gitu, kamu banget sama suamimu, enggak gitu. Tapi sekurangnya teman-teman sekalian, belajarlah dari yang terkecil. Apa tuh? Tersenyum di hadapan suami. Ayo nih, saya sangat sarankan kamu, suamimu sangat rindu kepada senyummu, suamimu sangat rindu kepada tawamu, suamimu merasa kamu selama ini menyia-nyiakan dia gitu. Mulailah dengan minta maaf kepada dia. Kamu tahu nih hatinya sekarang sedang berpaling darimu, udah gak usah cari tahu siapa perempuan itu, cantikkah, tidakkah, langsingkah, atau gemukkah, tinggikah, pendekkah, kuruskah. Udah tadi. Gak usah kamu cari tahu seberapa mancung hidungnya. Kamu gak usah cari tahu seberapa mulus mukanya. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, bukan urusanmu untuk itu, urusanmu antaramu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggerakkan hati suamimu. Saya kasih tahu, Bu, hati suamimu bahkan tidak berada